Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulika SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, yaitu keterkaitan dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan ini adalah yang pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu menuntun kekuatan kodrat peserta didik untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan menciptakan budaya positif di sekolah dengan menjiwai profil pelajar Pancasila demi terwujudnya merdeka belajar. Terkait dengan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, hal tersebut mempunyai keterkaitan dengan modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, serta modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun, yang mana dalam hal ini yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan yang ketiga, guru ibarat petani. Dalam hal ini, sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat bumi. Sehingga petani hanya mampu menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, calon guru penggerak harus mempertimbangkan dengan peran dan nilai guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak yaitu yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat adalah inovatif, dan yang kelima adalah berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas taktis.
nilai dan peran guru penggerak sangatlah penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi impian diperlukan langkah konkret menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif atau yang biasa disingkat IA merupakan model manajemen perubahan yang berbasis kekuatan. Sehingga dengan kita membuat prakarsa perubahan yang nantinya akan dijabarkan pada tahapan Bagja, yaitu yang pertama adalah buat pertanyaan atau define, yang kedua ambil pelajaran atau discover, yang ketiga gali mimpi atau dream, yang keempat jabarkan rencana atau desain, dan yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif itu sendiri, berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang tercermin di sekolah dan sudah terlaksana di sekolah, maka mampu menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Untuk selanjutnya adalah refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Untuk yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda, dalam hal ini adalah saya, tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu terkait dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda? Dalam hal ini adalah saya dan di luar dugaan. Untuk yang pertama, terkait pemahaman saya, yaitu tentang disiplin positif. Di sini saya memaknai disiplin positif sebagai motivasi internal dalam penguasaan diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai dan untuk menggali potensi guna mencapai kemerdekaan seutuhnya. Sedangkan untuk teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait pemahaman saya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana, dalam hal ini murid tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, di mana hukuman itu dapat berupa fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi.
Konsekuensi dalam hal ini adalah sesuatu yang terencana, sudah disepakati antara murid dan guru, pengaruh dalam jangka pendek, dan guru selalu memonitor muridnya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih baik. Kemudian pemahaman saya terkait antara hukuman dan penghargaan, di mana penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya menurut Alfie Cohen, yaitu tahun 1995. Sehingga di sini secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian pemahaman saya terkait keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat rinci dan konkret berupa pernyataan yang universal dalam bentuk yang positif, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian terkait pemahaman saya tentang posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru yaitu meliputi yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kemudian yang selanjutnya, pemahaman saya terkait kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, dan yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun, serta yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kemudian pemahaman saya terkait segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir atau dalam hal ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang kedua terkait dengan refleksi pemahaman dari modul 1.4, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah saya mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dari perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya yaitu bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan, yaitu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya adalah refleksi pertanyaan yang ketiga, yaitu pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah saya. Yaitu pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, yaitu ketika saya menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner murid dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang sudah terbiasa dengan menghukum murid sebagai salah satu langkah yang paling efektif dalam mendisiplinkan murid. Maka dari itu, saya membutuhkan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada rekan sejawat.
Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi pertanyaan yang keempat. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah indisipliner pada guru. Karena dengan memposisikan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialami. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat sehingga dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleksi pertanyaan yang kelima. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu dikoreksi? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan sekitar pada kelas. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah menuju posisi sebagai manajer. Untuk selanjutnya yaitu refleksi pertanyaan keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Kemudian setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasilnya yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Kemudian, refleksi untuk pertanyaan ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, benarkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun dalam pelaksanaannya, tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas salahnya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi pertanyaan yang ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik untuk semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya.
yaitu judul modul budaya positif. Nama peserta adalah saya sendiri, Mulika, di mana latar belakangnya yaitu banyaknya peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib sekolah, terutama dalam kerapihan dalam mengenakan seragam sekolah, di mana masih banyak peserta didik yang bajunya keluar baik pada saat jam pelajaran maupun pada saat istirahat. Beberapa peserta didik mengenakan topi di kelas pada saat kegiatan belajar berlangsung dan memakai model celana yang tidak sesuai dengan model celana yang ditetapkan atau ditentukan pada tata tertib sekolah. Untuk selanjutnya, tujuan dari rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu terwujudnya disiplin positif dalam mengenakan seragam sekolah sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang menjadi tolak ukur dari rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap perubahan perilaku, kemudian terbentuknya karakter peserta didik dalam mewujudkan disiplin positif. Untuk lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, membuat rancangan program kegiatan, yang kedua, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat, yang keempat, merancang pelaksanaan kegiatan, yang kelima, mensosialisasikan budaya positif di sekolah kepada seluruh warga sekolah, kemudian yang keenam, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat, dan yang ketujuh, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan terkait rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, yaitu yang pertama adalah menyiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, yang ketiga, spanduk kegiatan, dan yang keempat, anggaran dana yang disetujui oleh kepala sekolah untuk pelaksanaan kegiatan. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pada khususnya dan bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara pada umumnya. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru.